Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Bapak dosen mata kuliah ilmu Al-Quran, Bapak Dr. Jujus Rahman, STHI MAGMA yang saya hormati. Saya Syarif Nuruddin, kelas A6, mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Prodi PJJ PAI, Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dosen kaitannya dengan tugas ujian tengah semester, di mana terdapat 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbab an-nuzul dan berikan contohnya? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contohnya? Pertanyaan yang keempat, jelaskan makiyah dan madaniyah serta apa hikmah ilmu ini. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran termasuk dari salah satu kitab samawi yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Diriwayatkan bahwa Al-Kutub Al-Munazzalah minas sama ilal ardi mi'atun wa arba'ah, unzila ala syis situna wa ala Ibrahim thalathun wa ala Musa qabla Taurah ashrah wa Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Di dalam proses turunnya Al-Quran ini terdapat dalam 3 fase. Fase yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Dan fase pertama ini dalilnya adalah dalam surat Al-Buruj ayat 21, ayat 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Para mufassir sepakat bahwa ayat ini menjelaskan turunnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Kemudian fase yang kedua, ini merupakan lanjutan dari fase yang pertama. Untuk fase kedua turunnya Al-Quran, kitab suci ini diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dalil yang menjadi landasan fase ini adalah firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Ayat Al-Quran di atas juga diperkuat hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Fusilal Qur'anu minadz dzikri ayil lauhil mahfuz fa wudi'a fi baitil izzah minas sama'id dunya fa ja'ala Jibrilu alaihi salam yanzilu bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Al-Quran dipisahkan dari Al-Zikr
yaitu Lauh Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Para mufassir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Fakhruddin Ar-Razi dan pakar lainnya seperti Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dilanjut dengan fase yang ketiga. Ini merupakan fase terakhir dari turunnya Al-Quran. Pada fase ini Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang turun berangsur sesuai konteks peristiwa pada saat itu. Dalil yang menjadi dasar fase ketiga ini adalah firman Allah Ta'ala, Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Syekh Ali As-Sabuni bercerita bahwa Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan saat usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun. Ketika Rasulullah beruzlah di Gua Hira, yaitu sekitar 5 km dari Mekah. Tiba-tiba Jibril datang dan membawa wahyu. Jibril memeluk dan melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dilakukan oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali sambil malaikat Jibril mengatakan Iqra, dan dijawab selalu oleh Rasulullah, ma ana biqari'in, saya tidak mengenal bacaan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Jibril kali ketiganya ketika membaca surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Ini merupakan awal mula turun wahyu, awal mula turun Al-Quran. Sebelum peristiwa agung ini, beberapa petunjuk mengisyarahkan semakin dekatnya turun wahyu dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tanda itu adalah mimpi Rasulullah yang disusul dengan peristiwa nyata sesuai dengan mimpinya. Tanda lainnya adalah kegemaran uzlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang turunnya wahyu. Sebagaimana apa yang diungkapkan dan dipaparkan oleh Imam Ali Asy-Syabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian untuk mengkodifikasi Al-Quran. Upaya kodifikasi Al-Quran dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman khalifah. Setiap upaya kodifikasi memiliki keistimewaan dan keikhlasannya, kekhususannya masing-masing. Syekh Ali As-Sabuni memaparkan hal tersebut di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Menurut Syekh Ali As-Sabuni, upaya kodifikasi Al-Quran itu dilakukan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menempuh 2 jalan. Yang pertama adalah kodifikasi Al-Quran dalam batin dengan jalan hafalan dan ingatan. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran dalam catatan dengan jalan penulisan dan goresan. Kodifikasi Al-Quran dibicarakan secara detail dalam kajian Ulumul Quran. Untuk menunjukkan besarnya perhatian kita kepada Al-Quran, berikut pencatatan dan kodifikasinya. Besarnya perhatian terhadap Al-Quran, berikut pencatatan dan kodifikasinya ini, menurut As-Sabuni melebihi perhatian orang terhadap kitab samawi sebelumnya, seperti apa yang sudah saya ungkapkan pada awal-awal tadi, bahwa kitab samawi yang diturunkan ke bumi itu berjumlah ada 104.
Di antaranya adalah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang luar biasa kepada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran di dalam ibadah sholat, membacanya di luar sholat, dan merenungkan maknanya sehingga kedua kakinya memar karena terlalu lama berdiri dalam sholat malam untuk membaca Al-Quran, sebagaimana keterangan surat Al-Muzammil. Tentu tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergelar Sayyidul Huffaz. Beliau memelihara Al-Quran dalam hatinya dan menjadi rujukan umat Islam di masanya perihal Al-Quran. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya, yaitu kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Para sahabat juga memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mereka berlomba untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Mereka mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghafal Al-Quran. Mereka mengajari istri dan anak-anaknya mengajar Al-Quran di rumah-rumah. Bila melewati rumah para sahabat di tengah kegelapan malam, niscaya kita akan mendengar suara orang membaca Al-Quran sebagaimana dengungan lebah. Rasulullah pernah melewati sebagian rumah sahabat Ansor di kegelapan malam. Beliau lalu berhenti sejenak untuk mendengarkan mereka membaca Al-Quran dari luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobarkan semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Dari sini lahirlah banyak sahabat penghafal Al-Quran. Mereka ditugaskan ke berbagai penjuru daerah dan kota untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat. Sebelum peristiwa Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mus'ab bin Umar dan Abdullah ibn Ummi Maktum ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Mekah setelah peristiwa hijrah. Jadi setiap kali ada orang yang hijrah, Rasulullah akan membelokkan orang tersebut kepada kami untuk diajari Islam dan Al-Quran, kata Ubadah bin Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ahmad dan Al-Hakim. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, yaitu kitab Sahih Bukhari, menyebut 7 sahabat terkemuka penghafal Al-Quran. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, yaitu budaknya Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid, yaitu Qais bin Sakan, dan juga ada Abu Darda. Seperti apa yang dipaparkan di dalam Manna Al-Qattan, yaitu dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Abu Ubadi dalam kitab Al-Qiraat menyebutkan sejumlah ahli Al-Quran ya, di kalangan sahabat mereka, yaitu kalangan muhajirin, adalah 4 khalifah Rasul, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di kalangan ditambah lagi yaitu sahabat Tolhah, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, ya, Abadillah Arba'ah atau 4 Abdullah yang terdiri atas Abdullah bin Zubair. Kemudian ditambah lagi yaitu Siti Aisyah, Siti Hafsah, dan juga Siti Ummu Salamah. Adapun ahli Al-Quran dari kalangan sahabat Ansor adalah Ubadah bin Samit, kemudian Mu'adz, Majma' bin Jariyah, Fadalah bin Ubaid, Maslamah bin Makhlad, dan banyak lagi sahabat lainnya. Pengkodifikasian Al-Quran pada masa Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya yaitu Siti Aisyah menyimpan beberapa naskah catatan, yaitu manuskrip Al-Quran. Dan pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surat-suratnya itu menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu, yaitu bihasabi tartibin nuzul.
Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebab-sebab yang melatar belakangi pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar, yaitu athar yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, di mana kata beliau, suatu ketika Abu Bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban perang Yamamah. Ternyata Umar sedang bersama Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, Umar menghadapku dan mengatakan bahwa korban yang gugur pada perang Yamamah itu sangat banyak, khususnya dari kalangan para penghafal Al-Quran. Aku sungguh khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal Al-Quran di beberapa tempat, sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Quran. Menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu aku berkata kepada Umar, kata Abu Bakar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umar pun menjawab, demi Allah, ini adalah sebuah kebaikan. Untuk selanjutnya Umar selalu saja mendesakku, kata Abu Bakar, untuk melakukannya, sehingga Allah melapangkan hatiku, maka aku setuju dengan usul Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar. Kami tidak meragukan hal itu. Dulu engkau menulis wahyu, yaitu Al-Quran, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang periksa dan telitilah Al-Quran, lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf. Zaid berkata, demi Allah, andai kata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung, tidak akan lebih berat dariku daripada memerintahkan aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian aku teliti Al-Quran, kata Zaid bin Sabit, dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan batu, dan hafalan para sahabat yang lain. Kemudian mushaf hasil pengumpulan Zaid tersebut disimpan oleh Abu Bakar. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 12 Hijriah. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, disimpan oleh Khalifah sesudahnya, yaitu Khalifah Umar. Setelah Khalifah Umar wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putrinya dan sekaligus istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hafsah ibn Umar radhiyallahu anhu. Semua sahabat sepakat untuk memberikan dukungan secara penuh terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar berupa mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian para sahabat membantu meneliti naskah-naskah Al-Quran dan menulisnya kembali. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkomentar atas peristiwa yang bersejarah ini dengan mengatakan, orang yang paling berjasa terhadap mushaf adalah Abu Bakar. Semoga ia mendapat rahmat Allah karena ialah yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Selain itu juga Abu Bakarlah yang pertama kali menyebut Al-Quran sebagai mushaf. Diteruskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengkodifikasian Al-Quran tidak ada perkembangan yang signifikan. Yang dilakukan oleh Khalifah kedua ini, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, selain melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Khalifah pertama, yaitu mengemban misi untuk menyebarkan Islam dan mensosialisasikan sumber utama ajarannya, yaitu Al-Quran pada wilayah-wilayah daulah Islamiyah baru yang berhasil dikuasai, dengan mengirim para sahabat yang kredibilitas serta kapasitas ke-Al-Quranannya bisa dipertanggungjawabkan, dan diantaranya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Ubadah bin Samit, dan sahabat Abu Darda. Dilanjutkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada kekhalifahan Utsman bin Affan ini terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja, akan tetapi banyak juga bangsa Ajam, yaitu bangsa selain Arab. Kondisi ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampaknya adalah ketika mereka membaca Al-Quran, karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab, ya,
fenomena ini ditangkap dan ditanggapi secara cerdas oleh salah seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah ibn al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Hudzaifah pada waktu itu memimpin pasukan muslim untuk wilayah Syam, sekarang itu Syria, mendapat misi untuk menaklukkan Armenia, Azerbaijan yang dulu termasuknya Soviet dan juga Irak. Hudzaifah menghadap sahabat Utsman dan menyampaikan kepada sahabat Utsman atas realitas yang terjadi di mana terdapat perbedaan bacaan Al-Quran yang mengarah kepada perselisihan. Jadi Hudzaifah mengatakan, wahai Utsman, cobalah lihat rakyatmu, mereka berselisih gara-gara bacaan Al-Quran. Jangan sampai mereka terus-menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu sahabat Utsman meminta Hafsah, istri Nabi yang termasuk dari putrinya Sayyidina Umar, meminjamkan mushaf yang dipegangnya untuk disalin oleh panitia yang telah dibentuk oleh Utsman yang anggotanya terdiri dari para sahabat, diantaranya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad ibn al-As, kemudian Abdurrahman ibn al-Haris dan lain-lain. Kodifikasi dan penyalinan kembali mushaf Al-Quran ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Sahabat Utsman berpesan apabila terjadi perbedaan dalam penghafalan agar mengacu pada lughat bahasa suku Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa mereka. Setelah panitia selesai menyalin mushaf Abu Bakar dikembalikan lagi kepada Siti Hafsah. Selanjutnya Utsman memerintahkan untuk membakar setiap naskah-naskah dan manuskrip Al-Quran selain mushaf hasil salinannya yang berjumlah ada 6 mushaf. Mushaf hasil salinan tersebut dikirimkan ke kota-kota besar yaitu Kufah, kemudian kota Basrah, Mesir, kemudian Syam dan Yaman. Sahabat Utsman menyimpan satu mushaf untuk beliau simpan di Madinah yang belakangan dikenal sebagai Mushaf Al-Imam. Tindakan sahabat Utsman untuk menjalin dan menyatukan mushaf berhasil meredam perselisihan di kalangan umat Islam, sehingga ia menuai pujian dari umat Islam baik dari dulu sampai sekarang, sebagaimana khalifah pendahulunya yaitu sahabat Abu Bakar ya, yang telah berjasa mengumpulkan Al-Quran. Adapun tulisan yang dipakai oleh panitia yang dibentuk Utsman untuk menyalin mushaf adalah berpegang pada rasm al-ambat, yaitu tanpa harokat dan tanpa syakal, dan juga nukat, titik sebagai pembeda huruf. Diteruskan tanda yang mempermudah untuk membaca Al-Quran. Jadi umat Islam ya, tetap mempertahankan keberadaan mushaf yang asli apa adanya, sampai pada suatu saat ketika umat Islam sudah terdapat hampir di semua belahan dunia yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang berbeda-beda, sehingga memberikan inspirasi kepada salah seorang sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah pada waktu itu ya. Ada seseorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat tanda baca, yaitu nuqatul i'rab yang berupa tanda titik. Atas persetujuan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali membuat tanda baca tersebut dan membubuhkannya pada mushaf. Adapun yang mendorong Abul Aswad Ad-Du'ali membuat titik adalah riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali menjumpai seseorang yang bukan orang Arab dan baru masuk Islam. Kemudian dia membaca kasrah pada kata wa rasulih yang seharusnya itu dibaca wa rasuluhu. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 3 ya. Sehingga dengan kesalahan membaca tersebut itu dapat merusak makna dan bisa fatal.
Karena di dalam ayat tersebut dikatakan seperti ini. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Lah kalau lafaz Rasulullah tersebut adalah dibaca kasrah, berarti kan innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Dan ini sangat fatal sekali. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga rasulnya. Lah itu kan tidak pas. Maka dari itu Abul Aswad Ad-Du'ali ya, menggunakan titik bundar penuh yang berwarna merah untuk menandai fathah, kasrah dan juga dhammah, tanwin ya, yang menggunakan warna hijau untuk menandai hamzah. Jadi jika suatu kata yang ditanwin bersambung dengan kata berikutnya yang berawalan huruf halaq yaitu huruf idhar, maka ia membubuhkan tanda titik dua horizontal seperti azabun alim ya, azabun alim, dan membubuhkan tanda titik dua vertikal untuk menandai idgham seperti ghafurur rahim. Nah itu. Adapun yang pertama kali membuat tanda titik untuk membedakan huruf-huruf yang sama karakternya adalah Nasr ibn Asim, wafat pada tahun 89 Hijriah atas permintaan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, salah seorang gubernur pada masa dinasti Daulah Umayyah, yaitu tahun 40 sampai tahun 95 Hijriah. Sedangkan yang pertama kali menggunakan tanda fathah, tanda kasrah, kemudian tanda dhammah, sukun dan tasydid seperti yang kita kenal sekarang adalah Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Sekian kiranya jawaban dari saya untuk soal nomor 1 ya. Terima kasih. Dan untuk soal yang kedua bisa kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul dan berikan contohnya? Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun masa kenabian. Ayat demi ayat turun dalam kondisi yang berbeda-beda. Di antaranya banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai jawaban atas problem yang dialami Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari sinilah muncul suatu disiplin ilmu Al-Quran yang bernama asbabun nuzul. Begitu sangat pentingnya asbabun nuzul di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan oleh Imam Al-Wahidi di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau Imam Al-Wahidi mengatakan la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayat dunal wukuf ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Artinya tidak akan mengetahui tafsir atau maksud daripada suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Pengertian asbabun nuzul. Secara bahasa asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya ayat. Adapun secara terminologi terdapat dua definisi asbabun nuzul yang diungkapkan oleh dua orang ulama. Yang pertama menurut Subhi As-Shalih, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang ayat diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua menurut Manna Al-Qattan, asbabun nuzul adalah sesuatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum pada masa hal terjadi, baik berupa suatu peristiwa ataupun suatu pertanyaan. Contoh-contoh asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri? Artinya merupakan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, itu kitab Taurat. Maka tidak
tidaklah kamu berpikir. Diriwayatkan dari Al-Wahidi dan Ats-Tsa'labah dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, ayat ini turun pada orang-orang Yahudi kota Madinah. Seorang dari mereka mengatakan kepada keluarga istrinya, kerabatnya, dan semua yang antara ia dan mereka itu ada ikatan persesuaian dari orang-orang muslim. Berkata begini, kokohlah di atas agamamu dan taatlah pada orang itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ia bawa adalah sesuatu yang benar. Jadi mereka menyuruh orang-orang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, dan ini merupakan asbabun nuzul daripada turunnya ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kemudian ada contoh lain, yaitu asbabun nuzul surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Diriwayatkan dari Abu Daud At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah kita memakan yang kita sembelih dan tidak memakan selain itu? Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu ayat fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Contoh lagi yaitu asbabun nuzul surat Al-An'am ayat 141. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyati wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Berkaitan dengan ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Aliyah bahwasanya ia berkata bahwa dahulu selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, kemudian mereka berlebih-lebihan. Maka turunlah ayat ini. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun pada Thabit bin Qais bin Syammas, yang pada waktu itu kebun kurmanya panen, ia memberi makan kepada orang-orang hingga sore harinya, bahkan ia tidak kebagian sebuah pun. Kemudian asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dahulu pada masa jahiliyah seorang wanita bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, hanya kemaluannya yang ditutupi dengan secari kain. Sambil bertawaf ia bersyair, hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan tidak aku halalkan. Maka turunlah ayat di atas dan turun pula ayat, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Contoh lagi, asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 204.
wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ayat ini turun dalam perkara meninggikan suara dalam sholat di belakang Nabi. Ia juga meriwayatkan darinya bahwa dahulu mereka berbicara pada waktu sholat sehingga turunlah ayat ini. Ia meriwayatkan hadis yang senada dari Abdullah ibn al-Mughaffal. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Mas'ud. Dan ia meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwasanya ia berkata, ayat ini turun pada pemuda Ansor yang membaca setiap ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Mansur mengatakan di dalam sunannya, Abu Ma'syar bercerita kepada kami bahwa Muhammad bin Ka'ab berkata, dahulu mereka berebutan untuk mengambil dan mendengar wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Apabila beliau membaca suatu ayat, maka mereka ikut-ikutan membacanya hingga turunlah ayat ini yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Itulah jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Qur'an dan beri contoh? Pengertian munasabah. Kata munasabah berasal dari bahasa Arab yang bermakna muqarabah, yang artinya saling berdekatan, saling berhubungan. Imam As-Suyuti mengartikan munasabah secara bahasa yaitu al-musyakkalah dan al-muqarabah, yang masing-masing keduanya memiliki arti berdekatan dan persamaan. Menurut Ibnu Arabi, munasabah adalah suatu hubungan atau kolerasi antara ayat-ayat Al-Quran, sehingga seakan-akan dimaknai sebagai suatu ungkapan yang memiliki kesesuaian makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Biqai, munasabah merupakan suatu ilmu yang mencoba untuk mengetahui beberapa alasan dibalik susunan atau urutan pada bagian Al-Quran, baik antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Menak Khalil Al-Qattan berpendapat bahwa munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Profesor Quraish Shihab menjelaskan secara bahasa bahwa munasabah bermakna kedekatan. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, munasabah adalah ilmu stilistika dengan artian memberikan perhatian pada bentuk keterkaitan antara ayat dengan surat. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu munasabah merupakan ilmu yang menerangkan kolerasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya yang bersifat relevan. Ilmu munasabah itu berbeda dengan asbabun nuzul. Meskipun ilmu asbabun nuzul juga membahas sebuah hubungan di dalam Al-Quran. Perbedaannya adalah bahwa ilmu asbabun nuzul membahas hubungan dan kaitan sejumlah ayat dengan konteks sejarahnya. Sedangkan ilmu munasabah Al-Quran itu fokus terhadap aspek pertautan antara ayat dan surat menurut urutan teks, yaitu tertibil mushaf atau dari urutan turunnya ayat. Dapat dipahami bahwa ilmu munasabah memiliki andil yang cukup besar di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Adanya ilmu munasabah sama sekali tidak mengurangi kualitas penafsiran, bahkan sebaliknya, yaitu memperkaya sekaligus meningkatkan kualitas penafsiran. Dan untuk membuktikan bahwa apakah ada hubungan antara surat atau ayat dengan surat,
atau ayat lain di dalam Al-Quran. Berikut ada beberapa contoh yang bisa saya utarakan. Yang pertama, hubungan antara surat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat, dengan surat Al-Qadar yaitu dimulai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam surat Al-Alaq, Nabi dan umatnya itu disuruh membaca Iqra. Yang harus dibaca itu banyak sekali, di antaranya adalah Al-Quran. Maka wajar saja jika surat berikutnya adalah surat Al-Qadar yang menjelaskan turunnya Al-Quran. Inilah keserasian susunan surat di dalam Al-Quran. Kemudian ada contoh lagi, hubungan antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Pada awal surat Al-Baqarah tertulis Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah menjawab, jalan lurus yang kalian minta ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah ini ada keserasian. Kemudian contoh yang ketiga yaitu keserasian surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, dengan surat Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhirih. Hubungan ini antara surat Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un adalah hubungan dua hal yang berlawanan. Di dalam surat Al-Ma'un Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik, yaitu bakhil, tidak memberi makan fakir miskin dan anak yatim, kemudian meninggalkan sholat, riya, suka pamer, dan tidak mau membayar zakat. Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu banyak sekali, dan ini merupakan lawan daripada bakhil. Mengapa kamu bakhil? Tetaplah menegakkan sholat. Sholat kamu itu hendaklah karena Allah, tidak karena dipamerkan. Dan berkorbanlah. Ini merupakan lawan dari tidak membayar zakat. Inilah keserasian yang amat mengagumkan sebagai pertanda bahwa ada hikmah di dalam susunan surat-surat Al-Quran. Sekian jawaban untuk nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah ilmu ini. Berkaitan dengan Makkiyah Madaniyah, para ulama mempunyai 3 sudut pandang dan 3 pendapat. Pendapat pertama, surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Meskipun waktu turunnya adalah setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya seperti kawasan Badar dan juga kawasan Uhud. Akan tetapi pendapat pertama ini tidak dapat mengakomodir ayat-ayat dalam surat Al-Quran yang tidak turun di Makkah, tidak turun di Madinah atau sekitarnya. Seperti surat At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Surat ini kalau
sesuaikan dengan definisi tadi, berarti tidak masuk di dalam Makkiyah ataupun Madaniyah. Karena apa? Karena surat ini turunnya di Tabuk yang bukan kota Makkah, bukan kota Madinah, dan juga bukan sekitar kota Makkah dan kota Madinah. Demikian pula surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis Palestina pada malam Isra Mi'raj. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Artinya, tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Jadi kedua ayat tersebut itu tidak turun di Makkah, tidak turun di Madinah maupun tempat-tempat sekitarnya. Oleh karena itu pendapat pertama ini dianggap problematik, ghairu dhabit, ya, wala hasyir, tidak mencakup semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di dalam kitabnya, yaitu Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kemudian pendapat yang kedua, surat Makkiyah adalah surat yang ditujukan kepada penduduk kota Makkah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang ditujukan kepada penduduk kota Madinah. Merujuk kepada pendapat ini, maka terdapat ulama yang menyatakan bahwa ayat Al-Quran yang dimulai dengan redaksi Ya ayyuhan nas adalah ayat Makkiyah. Sedangkan ayat yang dimulai dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat Madaniyah. Kategori ini dibuat karena kekafiran merupakan kondisi dominan penduduk Makkah saat itu, sehingga ayat Al-Quran yang turun di sana menggunakan redaksi Ya ayyuhan nas, meskipun ada orang-orang beriman yang tinggal di sana. Demikian pula sebaliknya, keimanan merupakan kondisi yang mendominasi penduduk Madinah saat itu, sehingga ayat Al-Quran yang turun di sana menggunakan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu, meskipun ada orang-orang kafir yang tinggal di sana. Dalam konteks ini ada ulama yang mengatakan bahwa Ya Bani Adam itu disamakan dengan redaksi Ya ayyuhan nas, sehingga termasuk kategori Makkiyah. Dalam konteks ini pakar hadis, ya, asal Herat, Afghanistan, ya, sekarang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi dalam Fadailul Quran meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahran. Haddatsana Ali bin Ma'bad an Abil Malih an Maimun ibn Mahran qala ma kana fil Qur'ani ya ayyuhalladzina Ya ayyuhan nas aw ya bani Adam fa innahu makkiyun wa ma kana ya ayyuhalladzina amanu fa innahu madaniyun. Artinya, Ali bin Ma'bad menceritakan kepadaku dari Abul Malih dari Maimun bin Mahran, yaitu tabi'in asal kota Kufah. Ia berkata, ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan menggunakan redaksi Ya ayyuhan nas atau Ya Bani Adam adalah Makkiyah, dan ayat yang menggunakan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat Al-Madaniyah. Az-Zarqani, Abu Ubaid Al-Qasim Al-Harawi. Pendapat ketiga, sebagian ulama mengartikan Makkiyah adalah setiap ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah setiap ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Pendapat ini diusung oleh Yahya bin Salam At-Tamimi, wafat pada tahun 200 Hijriah, seorang ulama pakar Al-Quran dari kota Basrah yang berguru kepada lebih dari 20 ulama tabi'in. Akhraja Uthman ibnu Sa'id Ar-Razi bisanadihi ila Yahya bin Salam qala ma nazala bi Makkah wa ma nazala fi turuqil Madinah qabla an yablugha an-nabiyyu al-madaniyya fa huwa minal makki.
Diceritakan oleh Utsman bin Sa'id Ar-Razi bahwa Yahya bin Salam mengatakan setiap ayat yang turun di kota Makkah ataupun yang turun di jalan-jalan di sekitar kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, maka ia termasuk dari Makkiyah. Dari pendapat ini Syekh Abdul Wahab Ghazlan mengelompokkan ayat yang turun selama Nabi dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah sebagai ayat Makkiyah. Karena ketika itu Nabi belum sampai dan belum menetap di kota Madinah. Begitu juga ketika beliau mengelompokkan ayat yang turun ketika pembebasan kota Makkah dan Haji Wada itu sebagai ayat Madaniyah. Meskipun diturunkan di kota Makkah. Karena ketika itu Nabi telah hijrah dan menetap di kota Madinah. Setelah kita mengetahui pendapat ulama ahli ilmu Al-Quran tentang kategorisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah, informasi terkait pendapat yang populer, ideal, tidak problematik dan dapat diterima secara ilmiah dari segi waktu penurunan ayat itu sangat penting. Dalam konteks ini minimal ada 3 hikmah dan faedah yang didapatkan. Hikmah atau faedah yang pertama untuk membedakan ayat yang menasikh dan ayat yang dinasakh. Mana ayat yang hukumnya menghilangkan hukum dalam ayat lain dan mana ayat yang hukumnya dihilangkan dengan ayat lain. Dengan kata lain, informasi tentang Makkiyah dan Madaniyah itu penting ketika dijumpai 2 atau beberapa ayat Al-Quran di dalam satu tema, sementara hukum di dalam salah satu atau beberapa ayat tersebut berbeda dengan hukum yang ada di ayat yang lainnya. Lalu diketahui mana ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan mana yang Madaniyah. Sebab ulama ahli ilmu Al-Quran mempunyai prinsip hukum bahwa ayat-ayat Madaniyah itu menasakh ayat-ayat Makkiyah karena memandang bahwa ayat Madaniyah itu turun lebih akhir daripada ayat Makkiyah. Seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Dalam karyanya An-Nasikh wal Mansukh, pakar tafsir Al-Quran asal kota Baghdad Al-Imam Al-Mukri menjelaskan wa nuzulul mansukh bi Makkah kabirun wa nuzulun nasikh bil Madinah katsirun. Wa nuzulul mansukh bi Makkah katsirun wa nuzulun nasikh bil Madinah katsirun. Artinya turunnya ayat yang dimansukh di kota Makkah itu banyak dan turunnya ayat yang memansukh di kota Madinah juga banyak. Faedah kedua adalah untuk mengetahui secara global tarikh tasyri' dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya yang syarat hikmah. Dari sinilah kemudian akan muncul semangat keislaman dan keimanan yang kuat karena begitu bijaknya syariat Islam dalam mendidik masyarakat, bangsa dan individu-individunya. Pemahaman atas perbedaan kategori antara ayat Makkiyah dan Madaniyah akan menyadarkan bahwa syariat Islam itu mengandung berbagai hikmah syariat Islam yang sangat agung. Kemudian hikmah atau faedah yang ketiga untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas dan orisinilitas Al-Quran yang kita terima dan selalu kita baca, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan redaksional maupun hukum-hukumnya. Hal itu ditunjukkan dengan begitu perhatiannya umat Islam sepanjang sejarahnya. Terbukti sejak dulu hingga sekarang umat Islam selalu mengkaji Al-Quran dari berbagai aspek. Dulu hingga sekarang umat Islam selalu mengkaji Al-Quran dari berbagai aspek. Kajian itu mencakup mana ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dan yang turun setelahnya, mana ayat Al-Quran yang turun di kota domisili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mana yang turun dalam perjalanannya, mana yang turun di siang hari dan mana yang turun di malam hari, mana ayat yang turun di musim panas, mana ayat yang turun di musim dingin, mana ayat yang turun di bumi dan mana ayat yang turun di langit, serta hal-hal lainnya. Bila demikian,
komprehensifnya kajian Al-Quran yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang sejarah, maka akal sehat sangat tidak menerima akan adanya orang yang mampu mengubah-ubah dan mempermainkannya. Sebab umat Islam, ulama itu selalu menjaga dan mengkajinya dari berbagai aspek secara komprehensif. Seperti apa yang dikatakan oleh Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi ulumil Quran. Sunatullah penjagaan umat Islam terhadap Al-Quran seperti itu sudah sesuai dengan sunatullah lainnya yang terekam jelas dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjamin. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Walhasil, dengan memahami istilah ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, kita akan dapat memahami Al-Quran secara lebih baik, meningkatkan keimanan dan kecintaan kita terhadapnya. Semoga saja. Amin ya rabbal alamin. Itu jawaban untuk nomor 4. Pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Makna secara bahasa, muhkam berasal dari kata hakamtu ad-dabah wa ahkamtu. Artinya saya menahan binatang itu. Kata al-hukm berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Dalam konteks Al-Quran, muhkam merujuk pada ayat-ayat yang maknanya jelas, tidak tersembunyi, dan mudah dipahami. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang kokoh, jelas, dan membedakan antara hak dan batil. Kemudian mutasyabih itu berasal dari kata tasyabuh, yakni bila salah satu di antara dua hal serupa dengan yang lain. Syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal tidak dapat dibedakan dari yang lainnya karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Sedangkan pengertian muhkam dan mutasyabih secara istilah, dalam definisi muhkam dan mutasyabih ini banyak perbedaan pendapat. Di antaranya yang terpenting, pendapat yang terpenting adalah muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih itu mengandung banyak segi. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih itu memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain untuk diketahui maksudnya. Contoh-contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, contoh ayat muhkam. Nas yang mengandung makna keimanan dan tauhid yang tidak dapat diganti dan dirubah. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta kepada segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nas ini sudah jelas artinya, mengandung makna keimanan dan tauhid, dan juga tidak dapat diganti dan juga tidak dapat dirubah. Contoh yang kedua, nas yang mengandung makna perintah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Contoh lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Itulah
beberapa contoh ayat muhkam di mana maknanya sudah sangat jelas. Kemudian contoh ayat mutasyabih, potongan-potongan huruf yang ada pada permulaan surat termasuk kategori dari ayat mutasyabih. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Ada lagi yaitu surat Maryam ayat pertama, Kaf Ha Ya Ain Shad. Dan termasuk dari ayat mutasyabih yaitu ketika Allah menetapkan sifat-sifat yang tidak mengetahui hakikat sifat-sifat tersebut kecuali Allah sendiri. Dan ayat yang terkait dengan ini termasuk kategori ayat mutasyabih. Contohnya di dalam surat Asy-Syura ayat 11, wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Contoh lagi, tsummastawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Artinya kemudian dia berkuasa atas arsy, dialah yang Maha pengasih. Tanyakanlah wahai Nabi Muhammad tentang dia Allah kepada yang Maha mengetahui Allah. Ini Quran surat Al-Furqan ayat 59. Dan untuk mengetahui makna daripada ayat-ayat mutasyabih itu diperlukan adanya petunjuk ya, dan pengkajian yang lebih dalam. Oleh karenanya tidak sembarang orang yang dapat mentafsiri dan mentakwil ayat-ayat mutasyabih. Sekian untuk jawaban nomor 5. Alhamdulillah kepada Bapak dosen mata kuliah Ilmu Al-Quran, Bapak Dr. Cucu Surahman STHI. Jawaban sudah saya utarakan, semoga sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak. Dan apabila masih banyak kesalahan atau kekeliruan, saya pribadi meminta maaf, meminta bimbingannya agar untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak dosen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.